Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana bi'ulumil ulama wa anqadhana biha min zumratil bahaimi wal azma ila darajatil huda wal iman billadzi khalaqal arda was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-a'izza al-kurama, amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para al-quyuh jamaknya kiai, para al-quyuh, al-masyayikh, al-ulama, al-kibar, al-halim, al-mutabakhirun fi ulumin syatta, yang ilmunya nyegoro. Wabil khusus kakak saya, senior saya, Kiai Haji Insinyur Muhammad Ahmad Fuad Abdul Wahab Mawahib. Ini yang paling lengkap. Beliau senior saya yang sekarang jadi ketua PCI NU sepanjang hidup, Pak, ya. PCI-nya ini selamanya beliau ini. Beliau sangat berjasa. Beliau juga yang mendoakan ketika saya proses untuk ditempatkan di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah ini, sampai anak-anak TK dimintain doa. Moga-moga Dubes Agus Maftuh gak diusir. Kita pernah mau diusir dari Saudi untuk dipindah ke negara lain ketika di awal-awal posting itu. Atas doa Pak Fuad, atas doa saudara-saudara saya, akhirnya saya tetap ditempatkan di Saudi, ketemu dengan saudara-saudara saya ekspatriat Indonesia, yang saya yakin Raja Salman ke Indonesia itu karena doa-doa panjenengan, bukan karena dubesnya. Jadi karena doa yang mustajab dari para ekspatriat Indonesia yang ada di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah ini. Yang terhormat para diplomat yang juga pelayan rakyat, karena saya sejak hadir di Riyadh 14 Maret 2006 itu kami mendeklarasikan bahwa semua pejabat yang ada di Safarah Jumhuriyat Indonesia di Riyadh, KBRI Riyadh ini semuanya adalah khotim. Nah, majikannya siapa? Panjenengan semua ini adalah majikan-majikan kita. Itu yang saya ingat ketika saya pertama kali datang di Riyadh. Saya mengatakan ketika itu bahwa Dubes kesini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi nggak boleh seorang pelayan kemaki, itu nggak boleh. Bukan Riyadh tempatnya, kan gitu kan? Yang boleh kemaki majikan biasanya. Karena Dubes bukan majikan, Dubes dan diplomat yang ada di KBRI, dan moga-moga juga di KJRI Pak Fuad. Saya nggak tahu yang di KJRI karena ada pimpinannya sendiri jangan. Jadi sikap iltizamul adab, iltizamul hikmah, services commitment, keyakinan diri untuk melakukan pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Saudi ini harus di atas segalanya. Al-maslahatul amah, kalau dalam bahasa santrinya, harus muqaddamun alal maslahatil khasah. Kepentingan umum yang menyangkut para ekspatriat kita yang ada di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah ini harus didahulukan di atas kepentingan yang lain. Termasuk pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kang mas semua tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasan Munawar. Nama itu sudah jadi merek sekarang. Hasan itu su-nya, ya, su. Narkonya Munawar. Dan su itu bagus,
narko itu mencorong, jadi bagus terus mencorong. Soal aslinya nggak begitu bagus itu udah nasib. Nah, kalau beliau termasuk yang ganteng gitu, memang lihatnya harus dari sedotan, tekuk sedotannya. Hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara saya, mas-mas saya, mbak-mbak saya, budi-budi saya, bulik saya, semuanya saudara saya di Riyadh ini. Lama saya tidak berketemu dengan Gus Li, Mas Rafiq, ada Syekhona Widodo itu yang pernah ngamuk-ngamuk saya lewat WA itu. Belum saya munculkan di layar itu. Gara-gara ada orang mau meninggal dunia telepon dubes itu. Jangan-jangan ketika telepon tuh orangnya sudah meninggal gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi risiko seorang pelayan itu ya kadang dicaci maki sama yang dilayani itu sudah biasa. Kita enggak la ubali lau atalaim istilahnya, wala ubali matahal matikin. Jadi seorang pelayan itu tidak boleh tinggi karena sanjungan orang dan juga tidak kemudian gemetar karena cacian orang. Jadi itu tradisi santri. Alhamdulillah saya sebenarnya malam ini dalam kondisi yang amat sangat capek sekali. Bahasa Madura. Jadi weri takban gitu, weri tired, sangat lelah. Lelahnya apa? Saya pulang dari Indonesia itu tanggal 16 Maret. Kemudian tanggal 26 saya harus meninggalkan Saudi yang tadi diceritakan oleh Pak Fuad untuk mengikuti acara PCI NU, konferensi PCI NU, dan juga konferensi internasional tentang Islam Nusantara yang diadakan di Amsterdam. Tahu Amsterdam? Kulon Mekah ngulon, terus nyebrang laut ngalor, ya, sampai Kairo nyebrang lagi ngelangi di situ, Turki langsung naik ke atas sampai ke ujung sana. Di negeri Belanda, negeri yang dulu menjajah kita selama 3,5 abad. Tapi saya juga berterima kasih sama negeri Belanda itu. Berterima kasihnya karena apa? Karena satu-satunya negara yang mempelopori untuk penyusunan sebuah kamus hadis. Kamus hadis yang berisi Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad, Muwatta' dan Ad-Darimi. Bisa diulang tadi namanya? Langsung dapat tiket amnesti. Yang mempelopori kamus hadis ini bukan orang Arab, bukan orang Riyadh, bukan orang Mekah Madinah, tapi orang kafir yang namanya A.Y. Wensing. Kalau kamus nggak apa-apa Pak, yang nggak boleh itu orang kafir yang nulis-nulis yang nggak karu-karuan. Tapi orang kafir A.Y. Wensing ini tidak sendirian, dia ada tim dari negeri-negeri Arab. Salah satunya tim itu pasti kawan-kawan mahasiswa Jamiatul Imam dan King Saud hafal nama itu. Seorang ulama besar yang menyusun kitab Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi, bukan Fuad Abdul Wahab. Fuad Abdul Baqi itu istrinya satu. Fuad Abdul Wahab sekarang kawin lagi. Tapi karena zaujah beliau sudah dipinjami oleh Allah pada waktu itu dan sekarang Allah sudah mengambilnya kembali. Makanya beliau ketika zaujahnya meninggal karena beliau itu sufi, ya susahnya nggak berkepanjangan, buktinya sekarang kawin lagi. Itu kaitan Nabi Ayub ya, ketika
istrinya diambil ketika anaknya meninggal dunia, bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi jawaban Nabi Ayub ketika anaknya meninggal dunia, sawahnya hilang, hartanya ludes, dia mengatakan alhamdulillahilladzi a'tani tsumma akhadha minni. Segala puji bagi Allah ingkang paring maring ingsun, yang sudah memberikan sesuatu kepada kami dan sekarang mengambilnya kembali. Tapi yang sudah punya istri jangan kalau nambah kemudian jangan doa yang aneh-aneh. Kalau Pak Fuad ini kan karena beliau sudah 30 tahun di Saudi, saya ini termasuk yang menghormati Pak Fuad ini. Saya itu pergi haji tahun 98, nggak punya duit beli haji, bisa haji, dikasih tiket sama orang duit sangu, piye caranya gitu. Saya haji, ketemu Pak Fuad, akhirnya numpang makan di tempat beliau yang pada waktu itu Amir Kargo. Beliau nyewa sebuah rumah yang namanya Wisma Abdi Bangsa. Jadi Pak Fuad ini jasanya banyak. Kang Said Agil yang ngerumat juga beliau. Kemudian almarhum Mas Nuri Naim juga beliau. Jadi beliau ini kerja di Amir Kargo, tapi duitnya bukan diambil sendiri, dikasihkan mahasiswa yang ada di Libanon, mahasiswa yang ada di Kairo, mahasiswa yang ada di Sudan. Moga-moga ini akan jadi amal jariah. Jadi beliau ini ahli sedekah. Cuman kalau lihat yang cantik gak kasih tahu saya, ambil sendiri gitu. Senior saya Pak. Jadi malam ini maling berbahagia bisa reuni dengan Pak Fuad. Pada waktu itu juga nggak ada cita-cita saya suatu saat akan jadi dubes orang mono babar blas. Santri itu nggak boleh tulul amal, ngangen-ngangen perkara yang jauh, mendikte Tuhan, makso-makso Gusti Allah, itu bukan tradisi santri. Yang pada akhirnya kemudian saya kok jadi al-mudabis. Dulu aslinya mudabis, itu pendobos mudabis itu. Saya dosen di Jogja sana, kemudian suatu saat ditugaskan di Saudi. Ini adalah irisan-irisan takdir. Alhamdulillah setelah sampai di sini ketemu panjenengan semuanya ini, dan saya yakin ketemu dengan saudara-saudara apalagi di luar negeri itu doanya mustajab. Karena apa mustajab? Ciri-ciri doa mustajab itu doa yang diucapkan oleh orang-orang yang terdolimi, yang gajinya nggak dibayar, itu kan terdolimi kan? Itu doanya nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Ya saya yakin, seyakin-yakinnya. Maka ketika saya datang ke Saudi, jiwa kami, niat kami harus bisa melayani. Karena saya kalau dekat dengan panjenengan pasti saya didoakan baik. Dan faktanya Raja Salman ke Indonesia itu bukan karena saya, tapi karena doa-doa panjenengan semua. 47 tahun Indonesia itu nggak dilirik sama Saudi, lihatnya gini aja, gitu kan. Sekarang sudah beda, kan gitu kan. Kita sebut sebuah jargon baru, lambang baru yang kemarin ada di tempatnya Gusli itu namanya As-Saudisiyah, singkatan dari Saudi dan Indonesia. Deteknya podo, ukurannya podo. Itu yang kita sebut dengan adiplomasia yang al-mutasawiyah. Cara bahasa kemakine equal diplomasi yang setara. Jadi sebenarnya hari ini saya masih capek, barusan pulang dari Belanda. Di sana meresmikan 2 masjidnya tuku. Yang kita beli apa di sana? Gereja. Alhamdulillah sedulur-sedulur NU di sana bisa beli masjid itu asalnya gereja. Nah, yang namanya gereja itu biasanya kan miring gini kan. Padahal kiblatnya itu ini miring gini, kiblatnya sana, berarti sholat bisa gini kan. Ini sholat model NU loh. Alhamdulillah kemarin sudah diratakan altarnya itu Pak, jadi sekarang udah jejek sholatnya gini. Dulu katanya, aduh Mas ini, saya bilang jangan panggil dubes, Kang Marto aja, saya bilang. Tradisi NU saya Kang, itu panggilan paling terhormat. Kalau dipanggil Pak Dubes tuh koyo opo wae kan gitu kan. Kang Marto, panggil akhirnya Kang Marto, ini sudah kita ratakan. Sekarang sholatnya udah enak. Jadi 2 masjid bentuknya nggak seperti masjid, karena aslinya gereja.
Yang satunya juga ada Al-Hikmah, ada Al-Ikhlas. Alhamdulillah kemarin kita motong apa ini? Kita bareng. Ada 5 dubes, yang satu NU cabang Hindu, Pak. Jadi dubes Belanda itu Pak Wesaka Puja itu Hindu, makanya saya sebut Ahmad Puja, nah, gitu kan. Jadi yang kawan-kawan yang kebetulan besar dari Nahdiyin itu Bapak Hossein Kumaiti, dubes RI untuk Libanon. Libanon itu kalau ada 10 fatayat lewat, yang cantik 15. 10 lewat, cantiknya 15, karena saking cantiknya. Kata Pak Hossein, jangan-jangan ibu saya biar saya kesana, kan gitu kan Pak? Enggak, Saudi jos-jos, saya bilang gitu kan. Hitam semua. Gitu. Satu dubes kita Pak Hossein Kumaiti, ini senior NU, dulu GP Ansor, kelahiran Pekalongan. Dia politisi ketiga Pak, 17 tahun jadi DPR RI. Yang kedua, dubes kita Canggah, tahu Canggah? Cicitnya Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab punya anak namanya Wahib Wahab. Wahib Wahab punya anak namanya Umroh Mahfudah. Umroh Mahfudah ini dinikahi oleh Profesor Kiai Haji Tolhah Mansur. Metu anaknya Jedid. Yang keempat namanya Safira Mahrusa, balung gede, pendiri NU kan. Urut-urutannya jelas, naiknya ketemu Mbah Wahab Hafsullah. Kalau saya naik ke atas ketemunya Ampu Gandring, nasabnya nggak jelas, terus dulu akeh. Saya pokoknya kekayaan saya yang paling dahsyat adalah perkawanan saya. Jabatan dubes yang melekat ke diri saya itu paling 2 tahun, masih lama kita berkawan. Jadi yang makanya yang saya canangkan di KBRI Riyadh, saya nggak pernah nganggap Kaji Kasan, Kaji Dede itu sebagai Kaji Joni, kiai ini kan, jenggotnya udah putih, tapi kadang masih gaya ABG Pak, pakai topi gitu ya. Dan yang kedua ini baru Pak, ini Pak BPKRT, Pak namanya siapa, Mufti ya. Aji Mufti katanya, Mufti itu singkatan katanya. Jadi Muhaimin versusnya Pak Tika, jadi Mufti, jadi kreatif lah itu. Asli Bandung, kemudian Mas siapa? Iqbal, ini asli Surabaya. Tapi sudah Madura nggak? Tidak, Suramadu. Kalau ngaku Madura di sini selamat temannya banyak. Iya, Madura itu di sini kok. Saya bilang kemarin sama Pak Mahfud, saya banyak ditolong oleh kerja KBRI, sangat dibantu oleh kawan-kawan Madura. Kreatif mereka Pak. Kreatifnya contohnya apa Pak Dubes ini? Ya ini Pak, kalau ada kawan kita yang mau exit sulit itu ya mereka bisa bantu lewat jalan belakang katanya. Kan ujung-ujungnya bayar. Tapi alhamdulillah kemarin ketika di Madinah juga saya ceritakan bahwa Madura itu hebat. Penguasa Saudi itu ada 3, Madura, Lombok, sama Jawa Barat. Yang Jawa Tengah nunut ya saya ini. Nunut kita itu bukan penduduk aslinya itu 3, NTB, Madura, plus Jawa Barat. Tapi kembali ke masalah Belanda, alhamdulillah jamaah NU yang di sana bisa beli 2 masjid itu, dan kemarin mendeklarasikan ke seluruh internasional, seluruh dunia, yaitu yang disebut dengan Piagam Den Haag, yang salah satunya adalah kita menebarkan Islam model Indonesia, Islam yang bisa akrab dengan budaya, Islam yang bisa menghargai sejarah, Islam yang tidak tabrakan dengan budaya. Kita agamanya macam-macam, bahasa macam-macam, pulaunya macam-macam, adatnya macam-macam, tapi bisa bersatu dalam sebuah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang pernah saya pamerkan kepada para menteri Saudi. Saya bilang, wali fi Indonesia ma laisa lakum fi Saudiyah.
kami di Indonesia itu punya sesuatu yang Anda nggak punya. Masa katanya? Saya bilang, kami di Indonesia punya kaidah al-wahdatu fit tanawwu'i, unity in diversity, dan at-tanawwu'u fil wihdati. Kita bisa bersatu dalam perbedaan dan bisa berbeda dalam kesatuan. Ini Indonesia. Kita nggak ngayal, orang Jawa mentang-mentang mayoritas bahasa nasional kita ternyata bukan Jawa kan, malah ngambil yang dari Sumatera sana bahasa Melayu, bukan bahasa Madura. Iya, Madura hebat itu. Meskipun dia orang yang pertama kali menemukan negara Kanada, tapi dia nggak mau tinggal di sana, cukup di Saudi. Loh, Kanada itu, negara Kanada yang hebat itu, yang menemukan orang Madura. Salah satunya kotanya Toronto. Itu asalnya Ronto-Ronto, Pak. Karena Madura jadi Toronto. Lari lagi ke sana ketemu Miami. Madura Miami. Itu terus. Jadi saya bilang sama Pak Mahfud kemarin di Madinah. Jadi dari Belanda saya 5-6 hari langsung nyambung ke Madinah untuk ketemu para pelajar-pelajar Islam yang ada di Asyarqil Awsat dan Afrika. Makanya saya sebut simposium Afro-Siawi. Itu bukan bahasa saya, itu bahasanya Malik bin Nabi yang mengarang kitab Afro-Siawiyah, Afrika, Asia. Nah, salah satu produk dari pertemuan mahasiswa-mahasiswa PPI yang ada di Timur Tengah dan Afrika ini di Madinah kemarin, kita mengeluarkan sebuah deklarasi yang satunya yang disebut dengan deklarasi Madinah, yang salah satunya mana tadi saya buat kepean itu, nggak hafal saya karena ada 8 yang buat adik-adik semua. Salah satunya saya baca ini karena sangat NU, sangat NU. Atau mungkin karena dia lulusnya santri NU itu ya, jadi mereka taki ya, jangan-jangan. Salah satunya yang nomor 8, mengenalkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin ke dunia global. Ini yang saya sebut dengan globalised NU yang sudah mengglobal. Bukan cuma tentang Kalan atau Namerah saja. Namerah itu tempatnya Gusli itu, makanya Anamiri. Ini saya jelaskan, Anamiri itu dari apa? Dari desa dia. Karena saya pernah ke sana, Kulaan Celurit waktu itu saya ke sana. Saya modalnya agak galak, ada orang kemaki tak ajak calok sama saya kan gitu. Karena saya Kulaan Celuritnya dari desanya beliau namanya Namerah. Beli celurit di sana gitu. Kalau sekarang diajak kelahi saya nggak mau karena dubes, nggak boleh kelahi. Kalau mau kelahi tak ajak keluar Saudi lah. Ke laut dulu cemplongke kan gitu kan. Yang 8 ya, mengemalkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin ke dunia global dan menebarkan nilai-nilai kebaikan yang universal atau al-qiyamah al-insaniyah. Ada lagi mahasiswa kita yang itu simposium yang nomor 7, berkomitmen untuk turut adil dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian ada juga yang mendukung gerakan anti penyebaran berita tidak benar. Wah, itu yang kemudian membuat bangsa kita carut marut. Jadi alhamdulillah ada 8 poin yang ditandatangani 4 April kemarin oleh PPMI Arab Saudi, PPMI Pakistan, PPMI Mesir, PPMI Sudan, PPI Maroko, HIPMI Yordania, PPI Afrika Selatan, PPI Uni Emirat Arab, PPI Libanon, perwakilan PPI Malaysia, perwakilan delegasi Indonesia, dan Madura nggak ada Pak. Ini semuanya ditandatangani di Madinah kemarin. Alhamdulillah sedulur-sedulur kita yang di Timur Tengah dan Afrika menjadi satu untuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Indonesia ini sedang diacak-acak ingin diadu-adu. Karena kalau sudah diadu di Timur Tengah ini, Syria itu bisa hancur karena diadu.
dengan satu kaidah farriq tasud, pecahkan lalu kuasai. Nah, Indonesia mau digitukan, tapi karena Indonesia itu istilahnya paku, buminya gede, insya Allah atas doa dari kiai-kiai kita, sesepuh-sesepuh kita, orang yang mau mengacak-acak Indonesia itu akan kalah sendiri. Amin, amin. Jadi banyak sekali berita-berita hoax di Indonesia, ingin ngadu antara jamaah ini, makanya kita yang di Saudi ini memakai prinsip-prinsip Islam yang sudah dideklarasikan di Belanda, di Amsterdam, dan dideklarasikan di Madinah, yaitu yang pertama adalah penguatan Islam yang mutawassit. Mutawassit itu Islam yang moderat, yang kemarin masuk dalam MOU-nya Saudi dan Indonesia dengan kata-katanya bayanu mahasinil Islam wa wasatiyatihi wa i'tidali. Jadi dengan MOU ini Saudi dan Indonesia sudah sama. Buktinya Gus Dur udah jenggotan, kan gitu kan, sama gitu. Jenggot saya tadi tak syukur Gus, gitu kan. Gak apa-apa, jenggotan gak apa-apa, tapi jangan ngafir-ngafirkan yang lain, kan gitu kan. Jangan ngafirkan surga nanti. Karena kemarin saya alhamdulillah atas doa panjenengan semua, hadirin semua, sedulur-sedulur saya fi anha'il mamlakah ini, 2 bulan berturut-turut ada peristiwa besar, sebuah penghormatan terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Saudi. Pertama adalah kunjungan Ketua Majelis Syuro. Majelis Syuro ini babar blas durung pernah nyampe ke Indonesia, Pak. Wah, doanya siapa ini yang nancep ke beliau siapa namanya? Abdullah bin Muhammad Abdullah ibnu Muhammad ibni Ibrahim al-Syekh. Bacanya harus benar karena ada orang King Saud, ada Jamiatul Malik, Jamiatul Imam ya. Beliau ini susunya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi nggak punya jenggot, Pak. Kemarin itu saya heran, ini jenggotnya kemana? Karena dicukur juga, nah ini berarti udah modern kan gitu kan. Alhamdulillah beliau rawuh ke Indonesia untuk bertemu dengan Ketua DPR Setia Novanto. Nggak ada kaitannya sama EKTP tapi Pak ya, nggak ada kaitannya. EKTP kan kemarin yang gitu. Kemudian bertemu dengan Pak Joko Widodo. Salah satunya pertemuannya ke Indonesia itu adalah Saudi pengen bareng-bareng dengan Indonesia menebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang galak, Islam yang bisa menebarkan nilai-nilai perdamaian, atau dalam bahasa Arabnya adalah basus salam likulli insanin wa basa. Itu pada bulan Februari tanggal 16. Kemudian tanggal 1 Maret disusul dengan rombongan besar tadi yang dia disebut oleh Diwan Malaki sebagai Az-Ziyarah At-Tarihiyah Ad-Dhahmah, kunjungan bersejarah dan besar. Nggak usah disebut mega ya, nanti kira-kira kampanye Bu Mega kan gitu. Jadi 1.500, pesawatnya 9, khusus kanggo bawa selurit Madura, kanggo kargonya itu 1 pesawat gede. Yang kemudian pesawat yang tidak termasuk jet-jet pribadi, Pak. Kalau jet pribadi dihitung itu bisa 15, karena memang sufos betul itu ya. Saudi hebat itu, 9 pesawat, belum termasuk jet-jet pribadi. Ada jet pribadi itu pagi datang, sore pulang lagi ke Saudi, kemudian besok lagi datang, itu nggak tahu, mungkin ngambil, wah ini dubes belum dikasih ini, kotaknya masih ketinggalan di Riyadh, balik ke Riyadh hanya untuk ngambil kotaknya untuk dubes, kan gitu kan. Mungkin jadi jet pribadi itu ada sekitar 4 mondar-mandir kadang kembali ke Riyadh, kemudian datang lagi karena sengaja ke sana bukan karena dubes, bukan karena KBRI. Kalau karena KBRI, karena dubes itu nanti dubesnya sombong, nggak boleh. Yang saya yakin raja ke Indonesia ini sebenarnya suatu hal yang mustahil atau hal yang mustahil. Karena udah 47 tahun kita
Lewat cara apa ini? Ya, salah satunya saya minta bantuan doa-doa para kiai di Indonesia, kiai-kiai langgar, kiai-kiai yang masih ikhlas, kiai-kiai yang doanya mustajab. Kalau cuma omongannya Agus Maftu itu nggak kuat Pak untuk lobby di sini. Itu harus sendean kita ya ke masayih kita. Qit'atul jannah fi alamil musyahadah. Potongan swarga sing medun nang bumi itu jenengane Indonesia. Orang percaya tak rono kan gitu kan. Ternyata setelah dilihat, wah swarga tenan, apalagi Bali Pak. Aduh nggak ada apa. Surga, kalau surga kan nggak ada pakaian. Kalau neraka pakaiannya gosong kan gitu kan. Kalau istilahnya kawan-kawan Pak Dede itu udah lihat sumur belum? Saya kan nggak tahu kan, dubes lugu kan. Oh apa sih sumur itu? Ternyata singkatan katanya. Pak di sana banyak yang murtad Pak. Murtad itu tak pikir keluar dari Islam, ternyata mur itu jemur, tat itu nggak tahu ada. Termasuk sumur itu murnya jemur Pak. Yang depan silahkan terjemahkan sendiri. Saya awalnya nggak nge karena saya ini kan santri yang agak soleh dikit lah. Jadi yang bahasa porno itu oleh Allah dijaga, jangan sampai. Ternyata nggak ada. Aduh. Udah lihat sumur belum? Tapi kan sumur apa? Saya bilang. Ternyata ya katanya hafal dia. Yang sana Pak Bos itu banyak orang-orang murtad di sana katanya. Ternyata itu murnya itu jemur, tatnya nggak tahu, jemur ustad atau apa kan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini saya secara pribadi dan juga atas nama KBRI mewakili saudara-saudara saya di KBRI mengucapkan terima kasih atas semua doa dari saudara-saudara saya di Riyadh ini. Nah, atas doa dan energi doa tersebut, alhamdulillah kunjungan Raja lancar dan insya Allah kunjungan ini akan membawa berkah untuk kita semua. Kita akan dilancarkan kerjanya di Saudi. Nah, soal amnesti tadi betul kata Pak Fuad, tiket tersedia Pak Fuad, sudah kita sediakan. Cuman duit untuk belinya itu silahkan tiket kita sediakan. Ada bohong. Iya tersedia, tersedia available lah itu, jahis katanya, ready. Cuman perlu. Nah, tapi ide bagus dari Kaji Kasan, Pak Kaji Kasan Lunarko Al Munawar ini kita akan carikan ya yang special prize lah ini. Kita itu kan pinginnya biasanya buat gawe dapat duit yang banyak, gaji yang banyak, tapi ketika pesawat kita cari yang paling irit. Saya termasuk gitu Pak. Saya Belanda itu tanya beliau-beliau ini, Dubes Ria itu nggak pernah kita gunting-gunting, Kang aku carikan tiket, nggak pernah. Saya cari sendiri Pak. Kadang saya check-in kan sendiri, staf saya check-in kan. Bagi saya nggak apa-apa, kami santri. Jadi lu ini ada dubes kok yakinkan sopir lu nggak apa-apa model menungso nih kan gitu kan. Wala narasi wal insan, cari hotel sendiri. Jadi ya kan urusan protokoler agak mudah itu karena dubesnya ahli tiket yang di travel gitu kan. Ya bukan itu Pak, karena kita butuh kecepatan jadwal apa-apa, termasuk saya pulang ke Jeddah ke Madinah kemarin itu harus merubah tiket dari Belanda. Alhamdulillah di Belanda ya ketemu saudara-saudara kita. Ada juga Madura di sana Pak. Madura, Cianjur, Bandung, Sukabumi. Yang Jawa Tengah nggak ada kayaknya. Jawa Tengah, Jeporo itu nggak ada. Jadi alhamdulillah terima kasih atas doa panjenengan semua. Nah soal amnesti ini memang agak dilematis ya. Ada teman saya tadi pagi mbak telepon dari saya karena handphone dubes itu sekarang semua orang tahu handphone saya yang di Abha, yang di Najran saya. Wah ini amnesti itu makanan apa Pak? Betul-betul aneh pertanyaannya. Itu berapa
bulan Pak, katanya cuma seminggu ya. Jadi ya mohon maaf karena kadang komunikasinya nggak nyampe ke Najran, ke Abha dan lain sebagainya, sehingga kita perlu memberikan penjelasan-penjelasan. Jadi mereka gimana Pak? Kalau kami di sini kan kalau dihukum kan nggak sampai dipancung Pak, sampai kayak gitu. Saya jawabnya ya kayaknya nggak sampai dipancung. Kalau gitu saya nggak mau ikut amnesti Pak. Mending saya kelaparan di sini daripada kelaparan di Indonesia. Kalau saya di sini kan nanti saya bisa kerja lagi, apalagi sini mau menjelang Ramadan Pak. Jadi sulit kita, tapi saya berharap pokoknya saya setuju dengan puisinya Pak Rafiq gitu. Pak Rafiq istri berapa? Jadi kayak ini Saudi setelah membuka amnesti ini dia akan galak. Jadi setelah 90 hari ini Saudi tidak main-main. Mungkin denda yang 15.000 itu bisa jadi 50.000 Pak. Dan 50.000 itu bisa diganti dengan apa, kurungan kalau kita nggak bayar. Nah saya kan sedih Pak lihat saudara-saudara saya itu sudah setiap kali keluar masuk penjara, lihat yang mau dihukum ini aja apa, hukum vonis-vonis yang berat itu, yang di Mekah, kemudian yang di Taif. Yang di Taif itu ibu-ibu, saya tanya Bu, nanti ibu kan sudah hafal Quran, kalau nanti di surga lihat dubesnya di neraka tolong diawi-awi, dubes ini. Kata dia, ya enggak Pak Dubes, kalau nanti saya dapat tiket bisa dijawil orang, karena dia kan mau dihukum ini kan. Jadi nggak ada sedihnya dia, karena dia udah hafal Quran di penjara itu. Dia bilang guyoni dubesnya, nanti yang saya jawil dulu bukan Pak Dubes. Siapa? Ini bapak yang dari Jeddah yang sering kesini katanya. Kalau masih ada tiket nanti baru Pak Dubes. Waduh, saya bilang gitu. Jadi ada ibu-ibu dari Majalengka, memang sudah nitipkan anak-anaknya ke saya. Karena raja pun nggak akan bisa menyelamatkan kalau gini udah keluarganya nggak memaafkan. Jadi ada satu yang di Taif, saya sudah ke sana. Kemudian ada satu lagi yang di Mekah, Madura kayaknya yang Mekah itu. Saya datang kemudian kasih ke gini, waduh saya sering lihat Facebooknya, katanya, memang bisa buka Facebook di penjara? Iya saya ngefan sama bapak. Bapak kan seperti penyanyi Imam Arifin katanya. Nggak bisa. Jadi, itu cerita di Mekah seperti itu. Jadi alhamdulillah saya berharap dengan amnesti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena Saudi nggak akan main-main setelah memberikan amnesti 90 hari. Jadi 90 hari ini kalau menurut bahasa fikihnya adalah rukhsah. Rukhsah ini kalau nggak kita ambil itu sangat eman-eman. Nah soal teknisnya bagaimana nanti pulangnya, biar pesawatnya murah atau bagaimana, nanti KBRI akan bisa bantu itu, mungkin dengan charter pesawat apa-apa. Kan gabungin pakai pesawat telepon kan, terbangnya kan harus pakai pesawat terbang. Kita akan kerjasama dengan flight di Saudi atau yang, karena flight sekarang banyak yang nakal juga, apalagi kita orang ibadah umroh itu loh dikadalin Pak. 1.800 kemarin di Mekah itu nggak bisa pulang karena tiketnya hanya one way, pulangnya nggak ada tiket padahal mereka bayar lunas gitu. Akhirnya kita tekan lewat sebuah lembaga yang namanya Al-Hay'ah Al-Amamah di Thairan Al-Madani. Alhamdulillah mereka bisa pulang. Yang terakhir 2 minggu yang lalu seorang bunyai dari Jogja kena masalah lagi, 30 orang nggak bisa kembali karena tiketnya hanya one way. Jadi orang ibadah itu nganu empuk untuk ditipu itu, dan mesti ikhlas kan. Oh jangan-jangan yang nipu tadi malaikat. Jadi kadang seperti itu, tapi ya karena sekarang ini memang banyak sekali dengan label apapun kemudian menipu kiri kanan. Terima kasih untuk semuanya, saya nggak bisa berlama-lama. Terima kasih Pak Fuad bisa rawuh ke sini, dan kita umumkan juga Pak Fuad ini sebentar lagi mau walimahan, walimatul arus. Saya nggak tahu beliau usianya 45 Pak ya? Yang terakhir, seperti biasa, ini tadi kan saya itu nggak diomongin kalau tausiah. Saya itu kan nggak biasa mau itu hasanah. Tradisi saya itu nggak boleh nasihati gitu.
Yang saya ceritakan tadi ya apa yang saya terima dari guru-guru saya, dari kiai-kiai saya. Dan kalau tausiah itu kan, yang ngasih tausiah itu kan harus baik dulu. Nah saya itu masih selelean juga, makanya yang saya ceritakan di sini adalah apa yang saya terima dari guru-guru saya, dari kiai-kiai saya, dengan doa-doa beliau. Semoga kita semua dilancarkan dalam kerja ini. Amin. Saya lihat ada alumni Truba di sana belum selesai Truba ya. Waduh, saya itu sedih kalau itu. Makanya di Riyadh itu nggak boleh ada diplomat kemaki, nggak boleh. Diplomat feodal juga nggak boleh di sini karena kita semuanya kepengen melayani. Cuman pelayanan ini kan kita yang di Indonesia yang nggak punya dokumen di sini berapa? Saudi yang ketepatan aja nggak tahu hitungannya. Feeling saya ya sekitar 500.000 lah seluruh Saudi. Ada Pak Hasan? Kira-kira gitu. Nah semoga semua saudara yang ada di sini dimudahkan dalam rezekinya, dimudahkan ketika kondur pulang ke Indonesia. Amin. Bibarokati wabijahi wabisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, karena kita itu sangat cinta sama Kanjeng Nabi, kita baca sholawat ke Kanjeng Nabi, biar suatu saat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin. Nanti yang diulang-ulang yang sering saya nyanyikan itu, bukan Ya Hanana ya, bukan Ya Hanana itu, Ya Hanana itu lagu nama Bululu itu. Yang nanti diulang yang ini apa? Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu indas sirati. Kalau yang di Indonesia yang biasa kan min kulli haulin. Nah, karena kita di Saudi harus agak beda. Jadi sinyalnya biar cepat di sini kan, sinyal di Madinahnya. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Huwa utai Kanjeng Nabi iku satu-satunya Al-Habibu yang kita cintai, alladzi turja syafa'atuhu, yang syafaatnya sangat dinantikan. Syafaat pertolongan ketika apa? Ketika indas siroti, ketika nanti kita melewati sirotol mustaqim. Idza mazallatil qadamu, ketika telapakan kita itu tergelincir, padahal bawahnya neraka. Ketika tergelincir, maka syafaat itu yang akan menyelamatkan kita. Amin amin ya robbal alamin. Abalian 1, 2, 3. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu minas siratillah indas sirati idza mazallatil qadamu ya khairu man tufinat fit turbi a'dhumuhu fataba min tibihin al-qa'u wal akamu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu indas sirati idza mazallatil qadamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda sirati idza mazallatil qadamu laulaka ma khuliqat samsun wala qamaru
wala sama'un wala lauhun wala qalamu fakun safi'an mata masirtu min jatasi fa innani dhaifukum wa dhaifu muhtaramu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallati qadamu shalla alaika ilahul arsi ma tala'at syamsun wa hanna ilaika dhallu wassalimu wa sahibaka fala tansahuma abada minnas salamu alaihim majaral qalamu ya sayyidi ya rasulallahi khudh biyadi faqad tahammaltu ib'an fi ilam akumi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallatil qadamu astaghfirullah mimman qad janaitu ala nafsi wa ya hajali minhu wa ya nadami illam takun li safi'an fil ma'adi faman yujiru li min azabillahi wan niqami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallatil qadamu maulaya da'watu muhtajin linusratikum yasku ilaikum adal ayami wal azami inni a'udhu bikum dunyan wa akhiratan mimma yasu'u wa ma yuhdi ila tuhami tabla idhami wa fiha min mawaddatikum hawan mukimun wa syauqun ghairumun sarimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallatil qadamu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallatil qadamu. Terima kasih untuk saudara-saudara saya, sedulur-sedulur saya, mbak-mbak saya, dan para tokoh Masayikh Riyadh, Gusli, kemudian Pak Nur Hamid ada nggak ini? Pak Nur Hamid, Pak Rafiq, biar semuanya jadi satu, biar gak ada yang kesana, ada yang kemari gitu. Udah kita anukan kemarin selama dubesnya saya, jangan ada yang NU Utara sama NU Selatan yang gitu, yang ada ya cuma NU 1 di bawah PCI NU Jeddah. Ini wale-wale, masuk PCI-nya di Jeddah gitu. Padahal KBRI-nya di Riyadh. Ini kalau nggak di NU nggak ada kayak gitu. Makanya NU itu memang kadang kharikul adah. Kharikul adah itu tidak sesuai di atas kebiasaan. Karena dubesnya juga fauqal adah, al-mufawwad fauqal adah. Luar biasa. Kalau Adi Komarudin dulu waktu nyambut di Mekah itu, ini dubes ini luar biasa, berpuasa penuh puasa dan semenang-menang, semenang-menang itu maksudnya celelean lah itu. Jadi terima kasih untuk semuanya, Mas Malik, Kiai Malik Namiri, ada Kiai Kendal itu dari Truba, ada Pak Robek. Terima kasih untuk staf-staf para diplomasiun al-Indonesiun, para diplomat Indonesia yang kita sebut dengan rijal atau diplomasia. Terima kasih juga untuk saudara-saudara saya yang di Malik Jamiatul Imam,
Dan ponakan saya ini namanya sekarang siapa? Abu siapa tadi? Pak Nurhadi nggak ada ya? Terima kasih juga untuk ekspatriat Indonesia, kemudian mahasiswa dari Jimatul Imam, termasuk penyanyinya tadi si gendut siapa tadi? Saya kangen suaranya kok nggak keluar tadi. Jadi semoga kita ke depan masih ada silaturahim. Saya masih punya utang satu sama ekspatriat Indonesia di Riyadh ini. Saya kepengen ada mega sholawat di KBRI. Kalau bisa ya, masih hujan nggak ini? Nggak panas ya, nanti kita siapkan di KBRI, kita kumpul bareng, nahnawiyah kekitaan, kita mujahadah bareng, dikir bareng, jaluk karo Gusti Allah yang terbaik untuk NKRI kita. Amin amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul hadi ila shawa'is sabil. Mohon maaf atas semua khilaf. Subhanal alimil wahab, subhanal ghafari tawab, subhanal rabbil arbab, wa musabibil asbab, wa khaliqi khalqihi min turab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tutup